Pada bagian ini kita akan masuk kepada sejarah pengembangan komputer dan peralatan komputer, di mana perkembangan teknologi informasi menjadikan komputer sebagai alat penting di berbagai bidang. Komputer berkembang dari alat hitung sederhana hingga teknologi modern berbasis AI. Penting memahami sejarah dan peralatan komputer agar dapat memanfaatkan secara efektif. Perkembangan komputer dimulai dari alat hitung sederhana hingga menjadi perangkat modern yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI. Selain itu, berbagai peralatan komputer seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan perangkat penyimpanan juga terus mengalami perkembangan untuk mendukung kebutuhan pengguna. Pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, menyimpan data atau storage, dan menghasilkan informasi atau output. Komputer bekerja berdasarkan instruksi yang diberikan pengguna melalui perangkat lunak. Komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama, hardware, yaitu perangkat keras seperti monitor, keyboard, mouse, dan CPU. Software, yaitu program yang menjalankan komputer seperti Windows dan Microsoft Office. Yang ketiga, brainware, yaitu manusia yang mengoperasikan komputer. Sebelum komputer modern ditemukan, manusia menggunakan berbagai alat hitung sederhana. Yang pertama, abacus merupakan alat hitung pertama yang digunakan sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Kedua, Pascaline ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 untuk membantu perhitungan matematika. Yang ketiga, difference engines dan analytical engines dirancang oleh Charles. Analytical engine dianggap sebagai dasar konsep komputer modern, sehingga Charles dikenal sebagai bapak komputer. Keempat, yaitu Hollerith tabulating machines digunakan untuk mempercepat pengolahan data sensus penduduk menggunakan kartu berlubang atau punch card. Adapun generasinya, yaitu generasi pertama. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum seperti komponen utama. Ukurannya sangat besar hingga memenuhi satu ruangan. Membutuhkan listrik dalam jumlah besar dan menghasilkan panas tinggi. Generasi kedua. Pada generasi kedua, tabung vakum digantikan oleh transistor. Penggunaan transistor membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat listrik dan lebih tahan lama. Komputer juga mulai digunakan di berbagai perusahaan dan instansi pemerintahan. Generasi ketiga menggunakan integrated circuit atau IC atau sirkuit terpadu. Teknologi ini memungkinkan banyak komponen elektronik dipasang dalam satu chip. Keunggulannya adalah komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, kapasitas penyimpanan meningkat, serta mulai menggunakan sistem operasi sehingga pengguna dapat menjalankan beberapa program dengan lebih mudah. Generasi keempat menggunakan mikroprosesor, yaitu seluruh fungsi CPU ditempatkan dalam satu chip. Teknologi ini membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, lebih murah, dan mudah dimiliki masyarakat. Pada generasi ini muncul komputer pribadi atau PC, laptop, notebook, hingga smartphone yang kita gunakan saat ini. Generasi kelima merupakan perkembangan komputer yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Selain AI, komputer generasi ini juga menggunakan machine learning, Internet of Things, cloud computing, dan robotika. Selanjutnya, peralatan input. Peralatan input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya, keyboard untuk mengetik,
kedua mouse untuk menggerakkan kursor, ketiga scanner untuk memindai dokumen, keempat webcam untuk mengambil gambar atau video, yang terakhir mikrofon untuk memasukkan suara. Yang kedua, perangkat proses. Selanjutnya, perangkat proses. Perangkat proses merupakan bagian bertugas mengolah seluruh data. Komponennya meliputi yang pertama, prosesor atau CPU sebagai otak komputer. Kedua, motherboard sebagai papan utama yang menghubungkan seluruh komponen. Yang ketiga, RAM sebagai tempat penyimpanan sementara saat komputer bekerja. Selanjutnya, penyimpanan. Perangkat penyimpanan berfungsi menyimpan data dan program. Contohnya hard disk, solid state drive, flash disk, CV atau DVD, dan kartu memori. Perangkat output. Perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data. Contohnya, yang pertama, monitor untuk menampilkan gambar. Kedua, printer untuk mencetak dokumen. Tiga, speaker untuk mengeluarkan suara, dan yang keempat, proyektor untuk menampilkan tampilan komputer ke layar yang lebih besar. Selanjutnya, perangkat pendukung. Selain perangkat utama, terdapat perangkat pendukung yang membantu penggunaan komputer, contohnya UPS untuk menggunakan komputer tetap nyala saat listrik padam sementara, dan juga modem dan router untuk menghubungkan komputer ke internet. Selanjutnya, headset untuk komunikasi suara. Dan yang terakhir, printer dan scanner sebagai perangkat tambahan dalam pekerjaan sehari-hari. Ada pula manfaat komputer. Komputer memberikan banyak manfaat di berbagai bidang. Yang pertama, pendidikan untuk membuat tugas, presentasi, pembelajaran daring dan mencari informasi. Selanjutnya, bisnis untuk mengolah keuangan dan membuat laporan. Dan melakukan penjualan secara online. Selanjutnya, yang ketiga, pemerintahan bisa mendukung pelayanan publik dan pengelolaan data. Selanjutnya, kesehatan dapat membantu pencatatan rekam medis dan administrasi rumah sakit. Yang terakhir, komunikasi bisa membantu memudahkan email, video conference, dan media sosial. Dengan adanya komputer, pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Kesimpulan, komputer telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai dari alat hitung sederhana hingga menjadi perangkat modern berbasis kecerdasan buatan. Perkembangan tersebut dibagi menjadi 5 generasi yang masing-masing membawa inovasi baru. Berbagai peralatan komputer seperti perangkat input, proses, penyimpanan, dan output bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan komputer menjadi salah satu keterampilan penting di era digital.